Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayuhal ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal mempunyai sejarah besar. Pertama, di bulan ini lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau diutus sebagai rasul ketika telah berumur 40 tahun, akan tetapi keberadaan beliau datang ke permukaan bumi ini telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya menjadi orang yang akan memikul beban risalah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Sehingga dinyatakan Muhammad bukan hanya pemimpin dari kalangan kamu, bukan hanya seorang bapak dari kalangan kamu, tapi dia adalah Rasul Allah. Persiapan beliau menjadi Rasul Allah itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan ini diantaranya adalah tentang akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Di dalam Al-Quran kita mengenal satu firman Allah yang memuji tentang akhlak Nabi kita ini. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bini'amati rabbika bimajnun innaka la'ala khuluqin azim. Begitu Allah memuji bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang besar. Walaupun pada masa itu akhlak yang mulia seperti itu kadang-kadang dianggap sebagai suatu hal yang mustahil dapat dikerjakan oleh kebanyakan orang di zaman jahiliyah. Oleh karena itu Allah memuji kekuatan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kekuatan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terletak pada akhlakul karimah. Tidak kalau kita berbicara tentang akhlakul karimah, kita membicarakan tentang hari lahirnya, siapa ayah bundanya, bagaimana keluarganya, bagaimana cara perangai beliau, bagaimana hidup beliau waktu muda, bagaimana beliau itu mengerjakan sesuatu dengan amanah sampai kepada beliau diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejarah ini sekarang sengaja tidak dibaca lagi di sekolah-sekolah. Tidak dibaca lagi. Salah satu kekurangan kita di Indonesia ialah tidak melazimkan bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kita tidak mau mengenal sejarah Nabi itu. Ketika kita mau mengenal sejarah Nabi, kita lahir kesempatan memuji Nabi itu dengan salawat. Bayangkan saja, berapa banyaknya umat kita sekarang yang ketika disebut nama Muhammad, dia menyambung dalam hatinya sallallahu alaihi. Jarang. Bahkan anak-anak sekolah kita kalau disebut Rasulullah, jarang sekali yang dalam hatinya menyambung sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Coba tanya kepada guru-guru agama. Coba tanya kepada para pendidik. Kenapa tidak berselawat? Dua saja sebab. Pertama, karena kurang diajarkan. Yang kedua, karena tidak mengenal riwayat dan sejarah dari Nabi yang harus dia berselawat kepadanya. Dan tidak pula tahu bahwa bersalawat kepada Rasulullah itu adalah merupakan
amal yang baik dan akan menjadi tambahan daripada pahala kita kelak. Nah, oleh karena itu beragama sebenarnya melakukan tindakan-tindakan kebaikan sesuai dengan apa yang telah disuruhkan. Yang menyuruhkan ini dua saja. Pertama Allah dengan Al-Quran, yang kedua Nabi dengan sunnah. Allah telah memberikan rahmat yang luas sekali kepada kita. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman kepadaku, kata Allah. Inna ardi wasi'ah, bumiku ini luas sekali. Fa iyaya fa'budun, kepada aku semata kalian harus mengabdi. Kalimat Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, sekikir-kikir umatku adalah yang ketika didengarnya namaku, dia enggan, tidak mau bersalawat kepadaku. Nah, oleh karena itu Buya berpendapat, dan malah akan tetap mempertahankan pendapat ini. Baca sejarah Nabi Muhammad supaya lahir kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu. Inilah hakikat Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.